Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, kita di hari Senin ini kita akan melanjutkan kembali ya pembelajaran kita, yaitu tema 6 mengenai panas dan perpindahannya, yaitu bahasa Indonesia KD-nya 3.3 dan 4.3 ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya adalah dengan menuliskan kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Kemudian dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Ya, nih. Nah, pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar mengenai memahami teks penjelasan, yaitu mencari kata kunci. Nah, apa sih kata kunci? Kata yang berisi informasi penting pada sebuah kalimat. Untuk menemukan kalimat utama yang mengandung ide pokok paragraf, kamu harus memperhatikan kalimat yang memadukan kata-kata kunci. Ya, ingat ya, kata kunci adalah kata yang berisi informasi penting pada sebuah kalimat. Itu adalah kata kunci. Ya, nah, ciri-ciri suatu paragraf yang di dalamnya terdapat kata kunci adalah kata-katanya diulang pada kalimat lain. Kata-katanya mendapat pengganti pada kalimat lain. Kalimatnya sama sekali tidak memiliki kata atau frasa transisi. Ini ciri-cirinya ya. Kita lihat selanjutnya. Membuat kesimpulan. Kesimpulan itu apa, Nak? Pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Untuk membuat kesimpulan yang baik dan benar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu kesimpulan harus berupa hasil analisis dari teks yang dibaca, menggambarkan keseluruhan isi paragraf, serta isi hal-hal yang ada dalam paragraf. Ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Tentunya adalah anak-anak membaca bacaan dengan seksama, dengan teliti, menemukan pokok-pokok isi dari bacaan tersebut. Nah, rangkailah ide-ide pokok yang dalam bacaan dengan bahasa sendiri. Ya, anak-anak membaca terlebih dahulu, kemudian anak-anak menemukan ide-ide pokoknya. Nah, kemudian anak-anak menyimpulkan. Sama sepertinya ketika anak-anak menonton televisi, menonton film, mencermati baik-baik, dan kemudian anak-anak menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Ya. Nah, berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyimpulkan paragraf. Langsung mengambil kalimat kesimpulan dalam paragraf, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat kesimpulan, mencari sebab akibat, dan menemukan jawaban dari ide pokok. Ya. Nah, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan. Konsep itu apa, Nak? Ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Ya, konsep juga dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu yang merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Ya, Nana ya. Beberapa sifat konsep bersifat abstrak dinyatakan di dalam kalimat yang sempurna, bersifat personal dipelajari dengan pengalaman dengan belajar, tidak memiliki dalil, bukan persoalan arti kata. Nah, materinya. Nah, tugasnya anak-anak ya dari buku MBB ya level 1 tema 6 ya, Nak ya. Tuh di situ ada halamannya, halaman 15 sampai dengan 20 ya. Anak-anak mengerjakan terlebih dahulu di buku MBP anak-anak semuanya ya. Nah, kemudian dipindahkan pada link Google Form sesuai dengan yang anak-anak kerjakan pada buku MBP tersebut. Yang di nomor 1 sama dengan nomor 1 di Google Form, sama persis anak-anak. Tapi diminta anak-anak mengerjakan terlebih dahulu di buku MBP-nya ya. Nah, kemudian nanti lalu anak-anak memindahkan jawabannya sama persis ya. Nah,
inilah materi kita ya anak-anak bahasa Indonesia. Anak-anak mencermati baik-baik, kan anak-anak video pembelajarannya. Anak-anak hanya menonton, jangan di skip, jangan dipercepat ya. Ini hanya beberapa menit ya. Kemudian anak-anak baru mengerjakan latihannya ya. Semua materi ada di buku MBP anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita menggunakan buku MBP ya, supaya kita pembelajaran kita tetap berjalan ya. Pak minta satu, anak-anak tetap semangat ya, pembelajaran kita tidak lama, cuma sebentar ya. Pak minta anak-anak tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran ini ya. Tidak lama, tidak memakan waktu yang sangat lama sekali ya. Ya anak-anak ya. Oke. Sama seperti hal sebelumnya, jika anak-anak ada yang ingin tanyakan, anak-anak bisa bertanya melalui WA supaya mendapat penjelasan dari Pak Thomas. Ya anak-anak ya. Oke, Pak rasa cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Dan nanti kita akan melanjutkan di pelajaran selanjutnya, yaitu matematika. Ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tetap semangat dan salam sehat.